Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Hendro Wibowo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang buat teman-teman kita semua. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, dan minta operator nanti bisa ditampilkan materinya yang sudah saya kirimkan. Teman-teman sekalian, mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini di masa new normal kita masih bisa bersilaturahim. Salah satunya adalah berdiskusi terkait dengan bagaimana perkembangan industri halal secara global maupun nanti spesifik juga di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat bahwa sebelum COVID perkembangannya luar biasa untuk industri halal. Nah, pada masa COVID nanti kita lihat bagaimana situasinya dan kemudian masa saat ini dan kemudian recovery ke depan dan pasca COVID. Nah, jadi alhamdulillah ada satu mungkin kabar gembira yang saya tidak tahu teman-teman apakah kabar gembira yang ini sudah mengetahui bahwa bulan Juni ya barusan saja di tanggal belasan Kementerian Perindustrian itu mengeluarkan suatu peraturan ya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020. Bisa ditampilkan slide-nya? Jadi nomor 17 tahun 2020. Nah, ini terkait peraturannya adalah tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka ya, pembentukan kawasan industri halal. Nah, ini satu peraturan baru yang dikeluarkan oleh kementerian. Ini baru sekali bulan Juni saat ini. Nah, ini sangat menarik ya terkait dengan pembentukan kawasan industri halal. Nanti ada 5 kawasan yang nanti kita akan coba diskusikan. Kita akan sharing di akhir sesi di dalam slide ini. Saya sudah tampilkan, sudah saya buat di dalam slide. Nah, teman-teman sekalian, slide-nya bisa ditampilkan Mas Aam atau ini Mbak Alifrum, Mbak Dewi. Oke, sip. Nah, yang pertama adalah kita ada ini kondisi ya sebelum COVID. Nanti kita bisa lihatlah Global Islamic Economy Report ya yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan hadapi situasi sekarang saat ini masa pandemi dan kemudian recovery dan program-program lanjutannya. Next bisa selanjutnya. Nah, pada saat sebelum COVID ya, next. Ini beberapa data, saya menampilkan data-data saja. The Global Islamic Economy. Jadi sektor inti ekonomi Islam ini untuk konsumsi masyarakat muslim seluruh dunia yang jumlahnya adalah jumlah populasi muslim ini 1,8 miliar ya. Ini konsumsi atau belanja secara agregat itu tahun 2018 jika di total itu spendingnya mencapai 2,2 triliun. Nah, ini peningkatannya year on year-nya
Ini 5,2%, dan ini kita bisa lihat ini masuk di 6 sektor ya. Sektor ya, masuk di dalamnya adalah halal food ya, kemudian sektor fashion, media and rekreasi, kemudian muslim friendly, travel, farmasi, dan kemudian halal kosmetik. Dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian mahasiswa, kebetulan saya juga sebagai advisor salah satu di perusahaan fashion yang cukup terkenal dan cukup besar di Indonesia ya, namanya L-Corps Corporation. Ini dia punya brand, salah satu brandnya adalah Elzata, Jatamen. Kemudian kalau untuk sportnya itu sportnya ada juga ya brandnya. Jadi yang waktu acara event Asian Games itu yang dipakai oleh para atlet ya, jilbabnya segala macam. Nah, itu dipakai. Dan nanti kita bisa lihatlah masa pandemi Covid ini luar biasa, berdampak sekali ya, berdampak kepada industri, dan akhirnya kita rubah skenario ya, yang harusnya sebenarnya karena harusnya masuk Ramadan dan kemudian Idul Fitri, itu harusnya bulan April ya, bulan Mei ini harusnya mendapatkan penjualan yang sangat besar, tapi karena kita mengalami pandemi Covid ini sehingga berdampak sangat signifikan sekali ya penjualannya, dan akan berkurang sangat signifikan. Nah, belanja yang secara agregat tadi 2,2 triliun pada tahun 2018, dan diprediksi proyeksi tahun 2024 itu totally belanja masyarakat muslim seluruh dunia itu 3,2 triliun. Ya, dan memang ini kalau ditambah dengan sektor, makanya saya tidak terlalu spesifik membahas sektor keuangan. Ya, kalau sektor keuangan itu tahun 2000 dengan 6 sektor dibandingkan dengan sektor keuangan. Nah, ini sektor keuangan 2,5 triliun US dollar ya, dan diproyeksi tahun 2024 itu menjadi 3,5 triliun US dollar. Dan memang sangat luar biasa. Nah, angka ini ya yang tadi masuk gaya hidup ya, halal food, makanan dan minuman. Nah, seharusnya ini yang menarik, ini harusnya karena cukup banyak sebenarnya event di tahun 2020, tapi karena masa pandemi Covid sehingga ditiadakan. Salah satunya event besar sebenarnya 2020 di Jepang ya, dan mereka sudah siap ya untuk menyiapkan infrastruktur terkait dengan yang baik itu hospitality ya, penginapan dan segala macam, makanan dan minuman ya. Ada kemudian farmasi, kosmetik, pakaian, perjalanan, dan rekreasi. Yang ini memang spesifik ya, belanja produk-produknya ini bersertifikat halal sederhana ya, kemudian pakai sederhana, perjalanan muslim dan media dan Islam ya. Nah, ini yang tertera dalam kita lihat ya, sisi halal ya, dari 2,2 triliun diperkirakan ya, kemudian yang selain ini dari selain memang yang untuk 6 sektor ini kita bisa lihat paling utama adalah untuk yang sektor ya, selain financial sector ini memang makanan halal luar biasa. Nah, makanya di mana di Korea saya begitu juga itu sosok youtuber atau vlogger itu udah tinggi dari Korea. Dia sebenarnya itu menarik ya, mereka juga membuat yang vlog atau YouTube segala macam terkait dengan bagaimana makanan halal ya, atau restoran halal dan lain sebagainya, atau halal lain yang ada di Korea, mereka dokumentasi dengan lain, dan itu kan menjadi menarik ya. Saya misalnya sebagai wisatawan muslim atau Korea kita udah tahu. Kemudian di Asian di Korea ya, setelah makanan halal 203 miliar US dollar, media rekreasi 220 ya, kemudian di muslim friendly travel 129, farmasi, kosmetik. Nah, apa yang jadi
ekspor yang menarik tahun 2020 ya. Nah ini salah satunya adalah yang lagi hangat ya, itu adalah bahan baku halal. Nah, jadi yang kita lihat itu memang dibutuhkan. Kemudian dia lain-lain adalah daging atas makanan, kemudian snack yang ringan. Nah, snack ini ada driver finance, kemudian dia memproses teknologi. Nah, kalau kita lihat ini maknanya kalau bicara Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ini Tokopedia kan sudah punya khusus untuk yang halal itu kita Tokopedia itu silakan Tokopedia dia salah satunya adalah cara tentang workflow ya, kita klik di situ dan kita bicara tentang harga pada dan sebagainya. Dan beberapa level akhirnya yang paling tidak menjadi putra dari Tokopedia juga dengan sektor-sektor yang lainnya. Nah ini yang sangat menarik ya, selain pemakaian mewah ya, tapi di dalam hal sederhana, dan ini yang berpotensi yang tahun 2020 ini luar biasa. Nah, next berikutnya adalah slide berikutnya. Nah ini kita bisa lihat global Islam ekonomi transformasinya ada 16 perjalanan yang paling semenjak 6 tahun ya, ini sampai tahun 2019-2020. Nah, tahun berikutnya dilakukan penilaian nama-nama siapa saat ini mendapatkan skor yang tinggi. Kenapa? Karena kalau kita lihat sektor yang asalnya Islamic Finance, halal food, Islamic Modernization, Mediation, dan farmasi sektor kosmetik. Karena memang yang memberikan kontribusi besar adalah finance yang Malaysia pertama. Kalau sektor yang lain ya, misalnya usia friendly, media yang masuk itu. Kita lihat dari konten ya, misalnya food saja Malaysia nomor 2, usia friendly Malaysia nomor 1, ya, fashion Malaysia nomor 4. Yang masuk konten yang Malaysia dia nomor 2, ya, yang kemudian lihat kosmetik Malaysia nomor 2. Kita bisa lihat di Malaysia saya akan sampaikan lah di slide ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini ini yang diukur adalah ada 73 negara ya, 73 negara itu indikator-indikatornya termasuk dengan demand and supply-nya ya, permintaan dan penawaran dari masing-masing sektor tersebut, tata kelolanya ya, kemudian ya indikator-indikator lainnya yang terkait dengan hal itu. Nah, jadi kita bisa lihat Indonesia untuk 2019 ini periodenya adalah 2019-2020, Indonesia masuk di urutan yang kelima ya, dengan skor 49. Artinya kalau kita bandingkan dengan Malaysia 111, cukup jauh setengahnya skornya. Ya, untuk Islamic Finance Indonesia nomor 5. Kemudian untuk halal food, nah bayangkan nih Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, ya, Uni Arab Emirat nomor 1, Brazil nomor 3, Australia nomor 4, ya kan? Sudan, Pakistan, Oman, Brunei, Turki nomor 9. Nah, nanti kita bisa lihat lah apa yang dikembangkan oleh masing-masing negara. Indonesia tidak masuk dalam halal food, ya kan? Nah, ini PR terbesar. Padahal, saat ini memang diakui Indonesia baru sebagai negara konsumen. Ya, negara konsumen ini yang PR besar. Makanya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEX) ya, yang dimana ketua hariannya sudah diamanahkan ke Wakil Presiden. Ya, dan manajemen eksekutifnya sudah berjalan ya, dan luar biasa. Dan kebetulan proses-proses awal waktu itu saya terlibat dalam hal tim ya untuk pemilihan manajemen eksekutif. Nah, Muslim friendly Indonesia masuk di urutan yang keempat. Nah, makanya ini salah satu fokus ya dari Kementerian Pariwisata ya, benar-benar untuk mengembangkan objek wisata, terutama terkait dengan wisata halalnya. Nah, macam-macam ya, yang berbasis alam ya, berbasis local wisdom lah ya, dan lain sebagainya.
Nah, fashion Indonesia nomor ketiga. Ya, nah kayaknya cukup banyak. Sebenarnya potensi yang besar. Kan banyak brand lah di Indonesia yang mungkin brand-brand yang luar biasa. Media rekreasi kita tidak masuk, kemudian farmasi begitu juga kita tidak masuk dalam top 10. Nah, saya ingin sampaikan dari sini apa yang dilakukan oleh beberapa negara. Ya, contoh misalnya yang pertama saya ingin menjabarkan katakanlah Malaysia. Malaysia itu dia memberikan sertifikat halal ya di seluruh dunia. Kita LPPOM MUI ini baru beberapa negara. Contoh misalnya Taiwan. Ya, Taiwan itu sudah kerjasama waktu Abah Yai Ma'ruf ya Wapres menjadi ketua umum MUI sempat berkunjung dan ketemu wakil presiden Taiwan kalau tidak salah pada saat itu. Nah, baru beberapa negara lah. Kalau Malaysia sudah cukup banyak ya negara-negara yang meminta sertifikasi halal ke Malaysia. Nah, kemudian yang menariknya adalah Malaysia ini dia pertama ya untuk crowdfunding terkait dengan fintech syariah. Lisensi yang pertama ini Malaysia. Yang pertama kali menggembor-gemborkan fintech syariah Malaysia. Jadi wajar kalau bicara Islamic Finance selain Islamic Bank-nya ya dan lain sebagainya mereka sangat unggul lah. Mungkin market share mereka ya masih bertengger 25-30%. Nah, kemudian sertifikasi baru untuk ramah muslim, muslim friendly. Mereka sudah membuat sertifikasi. Begitu juga Malaysia, ya mereka melakukan kerjasama perdagangan ya dengan Cina dan Jepang. Ya, ini terkait dengan memang bisnis internasional mereka untuk memperkuat peran Malaysia dalam perdagangan halal internasional. Nah, Malaysia sudah mengadakan Malaysia International Halal Summit ya, dan ini luar biasa. Eventnya sangat luar biasa dan seringkali ya Malaysia mengadakan event-event yang tingkatnya internasional dan mungkin ini yang perlu kita contoh lah ya. Begitu juga negara yang berikutnya adalah Uni Arab Emirat ya. Kenapa mereka bisa paling tidak kalau bicara tentang posisi mereka itu Malaysia nomor pertama 111 poinnya. Uni Arab Emirat ini poinnya adalah 79. Apa yang dilakukan oleh Uni Arab Emirat, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian? Uni Arab Emirat ini mendeklar bahwa negaranya sebagai pusat hub dalam perdagangan produk dan bisnis Islam. Nah, mereka melakukan penandatanganan ya untuk perdagangan dan investasi ya perjanjian. Salah satunya adalah memang tidak menutup kemungkinan ini dan ini dilakukan oleh Uni Arab Emirat. Nah, dengan salah satunya dengan Cina yaitu sebesar ya investasinya 3,4 miliar US dollar. Ya, mencangkup pembuatan fasilitas pengolahan dan pengolahan makanan. Nah, ini pengolahan makanannya ini ya senilai letaknya di Dubai itu 1 miliar US dollar. Nah, kemudian pemerintah Uni Arab Emirat juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Bosnia, kemudian Herzegovina, ya untuk apa? Untuk bagaimana tadi bicara tentang perdagangan dan pemerintah mereka berdedikasi ya dalam hal perdagangan dan pemasaran halal secara global. Nah, itu salah satunya adalah memang digunakan bandara Dubai Airport Free Zone Authority (DABZA). Nah, ini makanya kenapa mereka lumayan lah bertenggernya kan begitu. Nah, jadi artinya event maupun kerjasama internasional dan lain sebagainya untuk mengembangkan industri halal ini komitmen dari pemerintahnya sangat luar biasa. Nah, Bahrain, kalau kita lihat, Bahrain ini tahun-tahun 2019-2020 terjadi akuisisi lembaga keuangan antara Mubazir Finance Services dengan Al-Safwa Islamic Finance Services. Nah, ini kan menyatukan kekuatan. Begitu juga ada terjadi merger ya antara Al-Ahli Bank dengan Kuwait Finance House. Ya, Finance House. Nah, ini merger luar biasa. Mereka daripada masing-masing dan akhirnya merger. Kemudian Bahrain juga ya, mereka komitmen dan sebenarnya bukan hanya komitmen tapi udah berjalan
digitalisasi di sektor keuangan dengan peluncuran Bahrain Fintech ya Bank dan peluncuran Bahrain Islamic Bank of the first full flight digital bank. Nah, ini luar biasa. Investasi mereka sangat luar biasa. Itu bicara tentang Bahrain ya. Kenapa posisinya kalau kita lihat kan di posisi ketiga. Kemudian tadi Saudi Arabia ya posisi yang keempat. Kerajaan Saudi Arabia ini membuka diri dalam pariwisata internasional. Nah, saya pikir menarik, ada satu hal yang menarik ini, dan mereka dalam pariwisata internasional ya mengumumkan e-visa kan untuk 49 negara. Nah, ini bayangkan ya investasi besar kerajaan dalam pariwisata. Ya karena mereka menyadari bahwasanya saat ini yang mendapatkan ya income terbesar adalah pariwisata kan. Nah, termasuk di dalamnya adalah mereka membangun, nah ini sebesar 20 miliar US dollar. Bapak Ibu silakan searching, ya kan? Ada satu mereka membuat ya namanya Al-Ula, satu wilayah kawasan yang cukup lama sebenarnya. Nah, silakan searching saja, itu bisa lihat luar biasa ya. Ini dijadikan wisata kayak semacam wisata kuno lah, karena memang objeknya luar biasa. Di Indonesia saya pikir ini juga banyak. Nah, jadi Al-Ula ini sebagai hotspot pariwisata. Jadi ada yang mengatakan wisata situs angker atau apapun lah namanya kan begitu. Nah, ini silakan searching ya Al-Ula Arab Saudi, lihat bagaimana ya sangat objeknya luar biasa lah. Wah, indah sekali karena itu adalah yang bangunan lama kan segala macam. Nah, kemudian Arab Saudi juga bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh MOU dengan satu perusahaan yang secara global yang bergerak, mereka concernnya di suatu platform ya, suatu digitalisasi ya terkait dengan traveling untuk religi kan begitu. Nah, mereka kerjasama seperti itu. Jadi promosi sebagai Muslim friendly tourism marketplace. Nah, ini Arab Saudi kerjasama dengan satu perusahaan yang terkait dengan platform. Nah, kemudian juga Arab Saudi mengembangkan perusahaan film dan kemudian TV. Nah, jadi media rekreasi mereka juga concern di situ. Nah, bicara Pakistan, ini saya ambil beberapa saja. Bicara Pakistan ini dia investasi dengan satu entitas ya, Cargill namanya, pemimpin global dalam manufaktur halal. Ya, dia komitmen investasi sebesar 200 juta US dollar ya di Pakistan untuk menghasilkan produk minyak nabati dan pakan ternak. Nah, Pakistan memposisikan ya sebagai produsen dan pengekspor produk halal. Nah, sektor keuangan, kalau bicara sektor keuangan di Pakistan, kita kenal namanya Mizan Bank di Pakistan, mengumpulkan ya investasi dari luar secara global 58,6 juta US dollar dari investor asing untuk apa? Memperkuat infrastruktur ekosistem Ventura mereka yang ada di Pakistan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau kita bicara menarik juga Turki misalnya, kita angkat Turki. Turki ini negara yang memang concern mereka adalah bergerak di industri fashion. Nah, nanti ada satu, silakan juga searching ya. Platformnya adalah modernisa.com. Nah, modernisa.com itu satu platform ya, satu e-commerce ya untuk fashion yang sangat luar biasa ya, dan itu secara global ya. Karena gimana? Mereka disuntik modal dari Goldman Sachs dan Wanda Capital sebesar 15 juta US dollar. Nah, kita bisa lihat aja platformnya kan gitu. Modernisa.com. Nanti saya tampilkan juga di sini. Nah, dan kemudian memang Turki ini membuat lifestyle Turki style di Istanbul ya, dengan menampilkan pameran mode ya, didukung dengan Kementerian Perdagangan
ya. Turki juga mengembangkan makanan halal, ya, dengan kerjasama ya beberapa negara, salah satunya adalah Spanyol, Rusia, Kroasia. Jadi sertifikat halal itu dari Turki, ya. Begitu juga Turki mengadakan sertifikasi ya pelatihan dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian dalam hal keuangan Islam, Turki mengembangkan ini kalau tidak salah bank yang keenam, ya, namanya Emlak Katilim Bank yang telah mendapatkan izin dari otoritas perbankan Turki. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, slide-nya bisa dilanjutkan tadi, slide-nya. Nah, setelah kita lihat dari beberapa negara tadi, nah, masuk ke spesifik masing-masing sektoral. Misalnya halal food, ya. Slide-nya bisa ditampilkan. Next slide. Nah, untuk halal food, ya. Jadi untuk halal food ini, kalau secara global, ya, spendingnya itu konsumsi masyarakat dunia itu sebesar 8 triliun. Nah, itu total ya secara globalnya. Nah, bagaimana konsumsi masyarakat muslim yang sebesar jumlahnya adalah populasinya 1,8 miliar ya. 1,8 miliar itu sebesar 1,37 triliun. Jadi sudah mencapai 17% ya konsumsi masyarakat muslim terhadap konsumsi global, khususnya untuk food ya, food and beverage. Nah, kita bisa lihat sektor-sektor apa saja ya di dalam sektor makanan ini. Nah, yang menarik adalah yang pertama yang menjadi potensi adalah bahan baku halal tadi, raw material tadi, bahan baku halal. Nah, ini yang beberapa dikembangkan ya oleh negara-negara dan lain sebagainya. Kemudian pakan halal tadi. Makanya Pakistan dia concern ke situ. Ya kan? Bisa jadi makanya kita bisa lihat di Pakistan ya yang sudah di dalam spending yang nomor 3 dia untuk mempersiapkan paling tidak dia investasi di situ untuk mempersiapkan supaya dia menjadi pusat dari pakan halal sedunia. Kemudian halal food technology, ya. Kemudian bicara tentang daging, makanan dan kemudian snack, retail, ya. Nanti penjualan secara retailnya juga. Kemudian halal produk secara e-commerce. Nah, itu potensi-potensi sektor untuk di makanan halal. Nah, makanya kan di Indonesia dengan GrabFood, ya kan, makanan aja sudah di order ya, dan ini tinggal aplikasi pencet dan kemudian tiba di rumah dan luar biasa. Dan kalau kita lihat kan tren penjualan sebelum COVID ya, beda kita bicara COVID. Sebelum COVID kan teman-teman bisa lihat bagaimana perbedaannya antara offline dengan online. Nah, mereka dengan menggunakan online, artinya teman-teman yang sudah masuk dalam aplikasi luar biasa dan kita bisa lihat penjualan mereka memang banyak juga mendapatkan dari aplikasi dibandingkan dengan offline. Ya kan, offline palingan orang seliburan saja kan, tidak ini. Tapi kalau dengan online kan tag dan lain sebagainya. Dan ini saya alami juga karena kami ada satu platform ya dan bergerak di paling tidak di farming ya, pertanian, dan ini saat ini kita memang online ya untuk sayur segar, bahkan sayur yang sudah masak begitu kita olah. Nah, teman-teman sekalian, ini kita bisa lihat next slide-nya tadi halal food. Nah, di situ kan ada 5 top ya untuk ekspor di negara yang pengekspor ke negara-negara Islam kan seperti itu. Kita bisa lihat di situ nomor satunya ya, kemudian bicara nomor 2 Australia. Nah, ini kan dia pengekspor, berarti paling tidak Australia daging kan begitu ya, sapi dan lain sebagainya karena ya lahan mereka cukup luas. Nah, salah satu ada juga ya kemarin Dr. Abdul Jabar kalau tidak salah kan beliau peternak dari Indonesia dan luar biasa sukses lah paling tidak. Nah, nomor 3 Sudan, kemudian nomor 4 India ya, ekspornya 1,7 miliar US dollar, kemudian nomor 5 ekspor itu adalah Turki ya 548. Nah, kalau Indonesia ini nomor 1, tapi nomor satunya adalah spending konsumsi 173 miliar. Nah, jadi
top 10 tadi Islam economy, food, consumer market, ya kan? Indonesia nomor pertama, ya. Ini yang PR kita, ya. Nomor 2-nya Turki, ya, spendingnya 135 billion. Ya. Kemudian nomor bisa lihat situ Pakistan nomor 3, kemudian nomor 4 Mesir, ya, nomor 5-nya Bangladesh, ya, nomor 6 Iran, ya, bisa lihat di situ lah. 8 Nigeria, nomor 7 tadi Saudi Arabia, 9 Rusia, dan kemudian 10 bicara tentang India tadi. Nah, itu ya, bicara tentang makanan halal. Ya. Apa yang produsen terbesar kalau kita bisa lihat ini, next slide, ya. Ini salah satunya adalah ADCO, ya. Nah, ADCO ini dia letaknya didirikan tahun 1993. Nah, ini yang bergerak, ya, ADCO Food Industries. Dia di Oman, ya, Muscat, Oman, kantor pusatnya. Ini induknya Kerry Group. Nanti bisa silakan sharing lah, di searching, ya, di searching. Ini tahun 1993 dan memang ini global. Kalau Indonesia itu terkenalnya adalah ini sudah masuk dalam pasar global juga Indonesia, PT Prima Cakrawala Group. Ya, ini terkait dengan crab-nya, fresh fish-nya, sama frozen fish. Dan ini sudah global, ya, mancanegara segala macam. Ini beberapa industri untuk di makanan halal, ya, yang memang populer. Tapi kalau Indonesia kan lebih kepada masih terbatas, artinya masih kepada bicara di sektor laut, ya, frozen fish, fresh fish, dan kemudian bicara tentang kepiting tuh. Nah, next. Kemudian bicara tentang Muslim friendly travel, ya, next slide. Nah, ini kita bisa lihat dari berapa total konsumsi masyarakat dunia itu 1,6 triliun US dollar, ya, dan kontribusi muslimnya untuk konsumsinya sebesar 12%, atau nilainya adalah 189, ya, miliar US dollar. Nah, jadi total seluruhnya 1,6 triliun. Nah, konsumsi masyarakat muslim untuk muslim friendly travel ini lumayan 12%, 189 triliun. Kita bisa lihat, ya, 1,5 billion, ya, US dollar itu umroh online booking. Nah, itu. Ya, kemudian sebanyak 72,5, ya, ini outbound muslim travelers. Luar biasa potensinya. Dan saya yakin kan adik-adik Bapak Ibu sekalian, kalau nggak COVID, ya, pandemi COVID ini pasti sudah kemana-mana kan, begitu kan, mikirnya sudah ke Eropa atau ke Asia, ya, Thailand dan lain sebagainya, atau Jepang, ya, Korea dan lain sebagainya. Nah, sektor apa yang menarik kita bisa lihat di sisi kiri bawah, kanan bawah itu, ya, customized digital muslim friendly travel. Jadi udah pakai digital, ya. Kemudian umroh pun juga pakai teknologi. Ya, kemudian Halal Beach Resort ini masih menjadi sektor yang sangat produktif. Tapi karena masa pandemi, ya udah, ya, Halal Beach Resort ini kan nggak mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti pasca pandemi COVID luar biasa. Kita bisa lihat lah top 5 destination for Muslim travel. Kita bisa lihat yang pertama adalah Turki. Nah, makanya kan kadang mungkin bisa dijadikan paket umroh kan begitu, umroh plus Turki kan begitu. Banyak sekarang agen-agen travel umroh itu saya pasti sudah membuat paket, tidak hanya umroh saja, tapi sudah plus misalnya Turki lah, atau mungkin dengan Palestina atau negara-negara lainnya. Nah, Turki nomor 2. Kemudian Uni Arab Emirat nomor 2, tadi Turki nomor pertama. Kemudian nomor 2 Uni Arab Emirat, Rusia nomor 3, Malaysia, kemudian Prancis, ya, ini nomor 4, dan kelima Malaysia. Ya, karena saya studi S3-nya di Malaysia, ya, waktu tahun baru kemarin, waduh, ramai sekali, luar biasa kan begitu. Nah, tapi kalau konsumsinya, nah, ini konsumsi ini Indonesia nomor 5,
Saudi Arabia nomor 1, ya, dan lain-lain lah. Kita bisa lihat di situ. Nah, next slide. Apa ya platform yang digunakan secara global? Nah, ini ada satu namanya Travezi, ya, yang letaknya di Dubai. Kalau nama platformnya holidayme.com. Nah, ini yang banyak dipakai secara global gitu ya. Untuk terutama Muslim friendly travel, kan begitu. Nah, kita bisa lihat ini satu platform. Jadi sekarang ini memang sudah ranahnya digital, hampir mau halal food dan lain sebagainya, bahkan tak masuk kepada Muslim friendly travel ini udah masuk digital. Next, berikutnya fashion. Kita masuk ke slide berikutnya. Next slide. Nah, bicara tentang fashion ini, ya, bicara tentang fashion ini ada, kalau secara global, ya, konsumsi secara global ini 2,5 triliun. 2,5 triliun. Nah, dari populasi muslim 1,8 miliar, konsumsinya 283 miliar US dollar. Nah, jadi kurang lebih sekitar persentasenya adalah 11%. 283 miliar. Nah, sektor-sektor apa yang menarik di dalam fashion ini? Kalau kita bisa lihat apa sih masuk di situ, pakaian laki-laki. Oke. Kemudian pakaian mewah juga. Oke, masuk. Pakaian sederhananya oke. Nah, masuk melalui e-commerce juga. Oke. Kemudian dengan model-model ya yang terbaru dan lain sebagainya. Kita bisa lihatlah beberapa negara, ya, dan Turki termasuk yang memang concern untuk di fashion ini. Ya, kalau ekspor lagi-lagi nomor satunya adalah Cina, ya. 10,6 billion. Artinya mereka, Cina pun saja udah masuk kepada pasar muslim, ya, top 5 exporting countries. Ini nomor 1 Cina, nomor 2 India, ya, nomor 3 Turki, nomor 4 Italia, nomor 5-nya nomor 5-nya Bangladesh. Ya, kita bisa lihat di situ. Ya, jadi bicara fashion, Cina, Turki, Indonesia konsumsi nomor 3. Harusnya Indonesia masuk dalam top 5 ya untuk ekspor. Padahal banyak nih. Nah, inilah yang nanti kita bisa diskusikan. Ya, banyak brand sebenarnya di Indonesia, tapi kita belum masuk ke dalam pasar secara global. Nah, ini sebenarnya PR bersama ini. Ya, banyak brand. Nah, tinggal bagaimana brand-brand Indonesia ini bisa masuk kepada pasar global. Nah, ada 2, next slide, ya. Kalau kita lihat rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, next ya slide-nya itu. Nah, ada 2 yang bisa kita tampilkan di sini. Yang pertama tadi Houthi Hijab. Houthi Hijab ini ownernya, CEO-nya itu Melanie, ini suami istri pasangan. Melanie Eltruk dan kemudian Ahmed Zedan dari Amerika US. Nah, dia ini rilis baru aja sebenarnya pada Januari 2018, ya. Kami merilis koleksi mewah yang ditampilkan dalam publikasi media, termasuk media Glamour, ya, di Arabia dan kemudian media ini. Nah, ini kita bisa lihat Houthi Hijab. Nah, silakan nanti Bapak Ibu searching saja, lihat itu model-modelnya Houthi Hijab. Dan memang dia punya tagline ini hijab inilah ke Amerika gitu ya. Nah, pasarnya luar biasa. Kemudian kalau ini dari Turki, ya, ini Modanisa.com ini diluncurkan pada saat memang Hari Ibu, ya. Hari Ibu, ya, tahun 2011. Nah, platformnya ini platform Turki pertama ini, luar biasa. Ya, dan mereka sudah mempunyai customer pelanggan itu 130 negara. Modanisa.com ini. Nah, mereka membuat kontennya dalam ini 5 bahasa Turki, bahasa Arab, ya, bahasa Inggris, Prancis, dan kemudian Jerman. Karena sangat menarik, ya kan? Mereka buat platform dengan platform menggunakan 5 bahasa karena mereka menuju pasar-pasar yang tadi, Eropa, ya, dan lain sebagainya. Turki, Arab, Inggris, bahasa Prancis, dan kemudian Jerman.
Nah, ini setiap bulan Bapak Ibu ini mereka mencapai 16 juta pengunjung dari seluruh dunia. 16 juta pengunjungnya. 16 juta pengunjung ya melalui platform aplikasi maupun melalui offline ya desktop mereka. Nah, menjual 500 merek dan 70.000 produk. Wah, luar biasa ini. Mengirimkan ribuan paket sehari ke 5 benua. Ini kalau kita punya platform ini udah kayanya minta ampun. Nah, mereka rata-rata staff-staff ya, ini staff mereka yang bekerja di sini memang muda, rata-rata berbagai negara dan berbagai macam budaya, dan rata-rata usianya 28 tahun. Jadi memang milenial. Jadi sangat memahami lah bicara tentang lifestyle ya untuk kalangan milenial. Ini luar biasa. Ya, kita harus banyak belajar nih, ya kan, dengan bicara tentang kalau Indonesia banyak lah yang tadi saya sebutkan, Elcops ya, Elzata ya, ada Robani ya, itu ada Zoya ya kan, dan lain sebagainya. Itu beberapa brand lah ya, walaupun nggak dibayar kita sebutkan aja brandnya kan. Nah, untuk farmasi, next slide. Untuk farmasi ini konsumsi secara global, masyarakat global 1,3 triliun US dollar ya. Kemudian konsumsi masyarakat muslim 7% dari populasi 1,8 miliar. Konsumsi kita untuk farmasi ini sekitar 7% atau 92 miliar US dollar. Ya, masih sangat kecil nih. Nah, beberapa sektor yang sekarang yang sangat sebenarnya potensi perkembangannya luar biasa. Ini yang lagi dikembangkan halal gelatin. Nah, gelatin, alhamdulillah sebenarnya orang Indonesia ya, Prof. Irwandi Zahir ya di UIA. Nah, beliau juga sudah membuat dan mendapatkan penghargaan ya. Penghargaan salah satunya adalah beliau membuat gelatin. Begitu juga sebenarnya cucunya Ahmad Dahlan tuh, Winai Dahlan yang ada di Thailand, Chulalongkorn University. Nah, beliau juga concern terkait dengan halal ini. Nah, kemudian vaksin ini ya, vaksin yang halal. Makanya tambahan saya terkait dengan Bio Farma sekarang juga mengembangkan bicara vaksin halal nih, Bio Farma kita di Indonesia. Nah, yang lain kalau lebih spesifik adalah makanan yang mengandung zat tambahan yang memberikan kesehatan dan memiliki manfaat obat. Nah, itu Nutra itu. Kemudian holistic halal based ya, pengobatan penyakit dengan dosis rendah zat alami pada orang yang sehat yang akan menghasilkan gejala penyakit. Itu yang sekarang lagi dikembangkan. Ya, turunan-turunan dari farmasi. Kita bisa lihat lah di situ negara-negara yang top 5-nya apa saja ya. Ekspornya itu adalah Jerman, Prancis nomor 2 ya, India nomor 4, kemudian bicara tentang nomor 5 UK. Nah, tapi kalau kita bicara tentang konsumer, nah lagi-lagi Indonesia masuk negara konsumer ya, urutan di nomor 4. Nah, inilah PR besar kita lagi ya, supaya bisa menjadi negara pengekspor. Nah, beberapa yang next ya, bicara farmasi ini salah satunya Duo Farma yang dikembangkan oleh Malaysia. Duo Farma Sudan Behar. Ini salah satu perusahaan farmasi yang secara global ya. Ini di Malaysia. Next, selanjutnya halal kosmetik. Saya sebelum halal kosmetik saya sampaikan Duo Farma Biotech ya, Berhad Malaysia. Ini tahun 2018 dia menghasilkan pendapatan 125 juta US dollar ya. Kemudian sekitar 70%-nya memang dia dari mana itu 70%-nya menjual obat-obatan halal ya, sebesar 82 dari 120 juta US dollar itu 82 juta atau 70% itu hasil dari penjualan obat-obat halal. Nah, kemudian kalau di Indonesia PT Bio Farma kita itu sekarang lagi mengembangkan vaksin halal ya, rubella, mengikuti anti inokulasi massal atas keprihatinan vaksin yang berasal dari babi. Nah, makanya lagi dikembangkan sekarang. Begitu juga dengan pemerintah Malaysia
ingin membangun fasilitas vaksin halal. Nah, Arab Saudi berupaya membangun menjadi pusat terbesar untuk produk halal dengan riset and development-nya, ya, dukungan dari kerajaan, otoritas kerajaan, makanan dan obat-obatan, dan kemudian memang visi 2030 kerajaan Arab Saudi mendorong pengembangan kemitraan swasta publik untuk mengembangkan industri farmasi. Nah, ini yang yang dikembangkan oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, kalau bicara Glatin ini produksi yang terbesar di Uni Arab Emirat, vaksin yang terbesar memang produksinya di Amerika. Kalau kita yang tadi bicara tentang yang pengobatan penyakit dengan dosis rendah, zat alami, ya artinya bicara holistik, halal ini sebenarnya herbal kan begitu. Nah, sekarang kan lagi ini di Indonesia. Nah, halal kosmetik, kalau bicara halal kosmetik, ini dari konsumsi secara global 8 triliun, ini kita 8% ya dari jumlah populasi muslim 1,8 miliar atau sebesar 64 miliar US dollar. Nah, ini masih kosmetik ya. Kita bisa lihat, nah, yang pertama ini eksportirnya Prancis nomor pertama, ya, Jerman nomor 3, Uni Arab Emirat nomor 2, nomor 5-nya adalah Cina. Dan Cina itu produknya WOU. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik sekalian bisa lihat ya. U ya, WOU, U. Nah, itu kosmetik dari Cina itu. Nah, di Indonesia harusnya bisa untuk Wardah, dan alhamdulillah sebenarnya sudah mulai masuk ya pasar global, dan belum masuk dalam top 5 kan begitu. Mudah-mudahan bisa masuk lah Wardah ya yang di Indonesia, dan kita adalah top 10 kosmetik muslim consumer market. Kita nomor 2 Indonesia ya, nomor 4-nya Malaysia, nomor 1 India ya kan. Tapi di yang industri terbesar untuk kosmetik juga berasal dari India, jangan salah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa searching juga, ada namanya IBA halal, itu dari India. Ya, mereka mengembangkan sudah. Nah, salah satunya ada krimnya, halal kosmetik dengan e-commerce-nya, ya, parfumnya, dan lain sebagainya. Itu yang potensi-potensi untuk halal kosmetik. Next, selanjutnya. Nah, bisa kita lihat, nah ini IBA, ya, IBA halal. Ini dibentuk e-commerce ya untuk kosmetik dan luar biasa lengkap. Ya, ini dari India, bisa lihat. Nanti bisa searching aja. ibakosmetik.com. Nah, itu sudah sertifikasi halal mereka, dan ini luar biasa dikembangkan. Ya. Halal, nah, itu India, halal India. Nah, yang menariknya adalah bahwa untuk di Eropa ya, Eropa Barat, di Inggris, Prancis, Jerman, di Italia, mereka belum memahami secara komprehensif tentang pelabelan halal pada kosmetik ini. Nah, terbukti di Inggris ini 40% itu mereka belum paham ya, Prancis, Jerman, kemudian di Italia. Nah, dan kemudian pemerintah Malaysia juga, Vanity Kosmetik Malaysia membuka produksi untuk kosmetik halal baru-baru ini. Nah, ini yang mereka lagi coba mengembangkan lah, mengambil pasar secara global. Next. Kemudian media rekreasi, kita bisa lihat konsumsinya 4,1 triliun, populasi muslim 1,8 miliar, berarti 5%. Masih 5%, agak kecil, sebesar ya 220 miliar. Nah, sekarang kan sudah mulai dikembangkan tuh ya untuk top 5 exporting countries ya, ke negara-negara OIC, Organization of Islamic Cooperation. Ini nomor 1 dari Cina, ya kan, nomor UK 3, Uni Arab Emirat 4, Rusia nomor 5. Lagi-lagi Indonesia ya menjadi negara konsumsi, peringkatnya di nomor 6. Nah, sudah mulai sekarang nih, bahkan Arab Saudi sudah membuat beberapa
Salah satunya adalah kita bisa lihat next slide, ya, ada beberapa platform. Nah, ini platformnya yaitu Salam Planet. Nah, ini udah masuk di situ macam-macam lah, film-film muslim ya, kartun dan lain sebagainya. Kemudian ada Muzmatch, ya. Jadi 2 juta member, 190 countries. Nah, ini kita bisa lihat. Udah mulailah aplikasi-aplikasi terkait dengan itu. Begitu juga ada yang dikembangkan yaitu alihuda.com. Ini edutainment for Muslim kids. Nah, ini udah mulai media dan kemudian rekreasi sudah mulai. Begitu juga ada muslimkids.tv. Nah, ini bicara Islamic cartoon, bicara game, ya, edukasi Islam, kemudian juga musik-musik Islami atau nasyid lah, mirip-mirip seperti itu. Nah, ini yang mulai dikembangkan dalam hal media-media dan sangat menarik seharusnya ya, artinya bicara misalnya tentang siro kan kalau dibuat demikian rupa menarik. Nah, ini sebenarnya karena potensi populasi muslimnya juga banyak dan itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Next, berikutnya, nah bagaimana kondisi sekarang? Next, Pak. Nah, dampak COVID ini memang berpengaruh ya. Salah satunya yang memang dampak besar itu ya kita bisa lihat nih, halal travel ya kan, sebelum apa ya, pada saat di Wuhan itu Desember itu sudah mulai sebenarnya. Makanya kenapa pemerintah kita di awal itu memberikan satu kebijakan ya, di sektor pariwisata supaya mendatangkan pariwisata karena memang memberikan kontribusi besar. Tapi pada saat Indonesia juga kena pandemi COVID dan ini bermasalah sangat luar biasa ya. Jadi halal travel ini berpengaruh. Begitu juga dengan fashion, dan saya merasakan begitu karena sebagai advisor di situ. Seharusnya bulan Ramadan yang kemarin, Idul Fitri, penjualannya harusnya signifikan, tapi karena pandemi COVID sehingga dampaknya negatif. Halal kosmetik juga demikian. Nah, tetapi yang berpengaruh mungkin tidak terlalu kuat ya, tapi cukup berpengaruh juga ya halal food. Makanya sekarang kan kalau bicara makanan mesti oke. Farmasi juga mesti ya, kemudian media dan rekreasi. Nah, opportunity-nya ya, artinya peluang, bicara tentang peluang-peluangnya itu adalah bagaimana tadi kan sekarang sudah pakai digital. Begitu juga dengan tadi ya, saya buat platform juga bersama dengan teman-teman, namanya Bonjour Farm, itu terkait dengan pertanian. Sekarang pun sayur-sayuran kita udah pakai digital ya, medsos dan lain sebagainya, dan itu luar biasa penjualannya. Next. Nah, memang dengan pandemi ini akhirnya apa, estimasinya COVID ini minus 20 bahkan sampai, nah makanya ini next berikutnya pasca COVID. Nah, ini pasca COVID ini saya lebih spesifik kita bahas di Indonesia yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah bulan Juni ya, baru-baru ini, nah, ini Menteri Perindustrian Republik Indonesia mengeluarkan tadi peraturan menteri ya tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Nah, artinya apa kawasan industri halal? Ini kawasan industri kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Nah, itu di situ ada tenan-tenannya, kemudian pengolahan airnya sudah tersertifikasi halal, listriknya, komersial sarana penunjang, industri produk-produk halal, laboratorium halalnya juga, manajemen halal itu jadi satu. Ya kan? Ini pelayanan terpadu berupa prioritas ekspor dan impor bahan baku dan barang jadi. Nah, ini termasuk disertasi saya sebenarnya, makanya disertasi saya terkait dengan bicara tentang value chain management ya, halal value chain. Ya, bagaimana kita dari bahan baku kemudian menjadi bahan jadi, dari raw material ya bahan jadi itu benar-benar terkontrol untuk kehalalannya. Nah, begitu juga percepatan sertifikasi produk halal, pembinaan, jaminan halal, dan pelayanan ini. Next, selanjutnya konsep kriteria dan persyaratan kawasan industri halal. Nah, tadi
sesuai dengan master plan ya kawasan industri halal, begitu juga menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan. Sarana dan prasarananya nanti masuk dalam situ. Next. Berikutnya, nah itu next. Nah ini ada 5 kawasan industri halal yang lagi dikembangkan ya di Modern Cikande Industrial Estate, Bintang Inti Industrial Estate, kemudian Batamindo Industrial Park, ya JIEP Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, dan kemudian di Sidoarjo kawasan industri Safe and Lock Sidoarjo ditujukan untuk zona halal industri kecil dan mikro. Nah ini 5 paling tidak kawasan industri yang lagi dikembangkan. Next, berikutnya beberapa yang perlu ini, jadi terbentuknya ekosistem halal ya, ada human capitalnya, produksinya, pemerintahnya juga support, literasinya, medianya, ya kan, servicesnya, dan kemudian infrastrukturnya ya, termasuk itu halal research and development ya kan, digital infrastrukturnya dan lain sebagainya. Nah salah satunya adalah next selanjutnya ya, nah ini contoh misalnya kawasan industri halal Bintan Inti Industrial Estate, kita bisa lihat. Nah jadi halal ekosistem terbentuk di situ. Produksi nanti ada proses, misalnya proses proses makanannya, farmasinya, farmingnya, kosmetiknya, infrastrukturnya, berarti kan juga ada MUI centernya, labnya, ya kan, ada warehouse-nya, logistiknya, begitu juga ada lembaga keuangannya, ya ada packagingnya, pokoknya jadi satulah intinya seperti itu. Nah ini yang lagi dikembangkan ya, 5 zona tadi, 5 kawasan tadi ya, dan ini sesuai dengan master plan tadi, master plan ekonomi ya dan keuangan syariah 2019-2024. Nah mudah-mudahan ini paling tidak terrealisasi lah untuk menjadikan Indonesia sebagai halal hub ya kan, dan bisa berkecimpung di dunia secara global. Jadi bukan hanya konsumen lagi, tapi juga negara pengekspor untuk produk-produk halal sekalian. Nah itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan materi dari Pak Hendro. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan untuk peserta, saya ada sedikit pertanyaan terkait materi yang baru saja disampaikan. Industri halal kan tadi ada beberapa seperti halal food, halal fashion, media and recreation, halal travel, halal farmasi, dan halal kosmetik. Nah, industri halal apa yang paling berpotensi menaikkan GDP dan indeks pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat pasca pandemi nanti ya Pak? Kira-kira. Terima kasih. Langsung dijawab ya? Iya, boleh. Oke, kalau ya artinya saat ini pun yang masih survive ya, yang masih bisa bertahan sebenarnya tadi halal food ya, yang masih ini. Kalau yang memberikan kontribusi besar seharusnya itu adalah sebenarnya berawal dari pariwisata tadi. Ya kan, makanya kalau tahun kemarin itu saya kebetulan tahun kemarin juga bantu di Kementerian Pariwisata. Dulu kita ada namanya satu komite ya, untuk namanya itu pengembangan pariwisata halal, komite pengembangan pariwisata halal. Nah itu memang namanya komite itu di bawah eselon 2 pada saat itu. Nah itu masih menterinya Pak Arief Yahya. Nah potensi sebenarnya berawal dari pariwisata. Kalau pariwisata kita artinya banyak wisatawan terutama wisatawan muslim. Wisatawan muslim itu kalau totalnya sekitar 8 juta lah total wisatawan, tapi muslimnya 2 jutaan. Nah makanya dari situ sebenarnya ya nanti berdampak kepada sektor-sektor lainnya, halal food kan berpengaruh. Tapi kalau saat ini karena kan tidak ada wisatawan yang datang, semua negara-negara kan, mau tidak mau yang ya survive-nya adalah bicara tentang halal food ya, artinya jangka pendek nih saat ini. Kalau depannya seharusnya yang kemarin itu memang
kita membuatnya adalah pariwisata halal. Bahkan yang tadi saya sampaikan, tahun-tahun sebelumnya kita membuat loh kompetisi namanya KPHN, Kompetisi Pariwisata Halal Nasional. Dan kebetulan saya juga masuk di dalam Dewan Penasihat namanya PPHI, ya, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Ketua umumnya Pak Rianto Sofian, ya, owner dari Hotel Sofian. Nah, kami sering berdiskusi. Nah, makanya masa pandemi COVID yang berdampak parah itu adalah pariwisata. Ya, karena semuanya di stop kan. Hotel pun tidak ada. Makanya salah satu strateginya adalah akhirnya beberapa hotel ya bekerja sama dengan pemerintah ya untuk apa? Menampung tuh pasien-pasien yang atau misalnya menjadi transit. Nah, baik menampung yang positif maupun yang transit. Nah, kayak contoh misalnya, ada beberapa teman-teman saya kan balik nih dari Arab Saudi. Itu sudah lama dia, harusnya kan dia bulan sebelum Ramadan dia balik. Tapi karena pandemik akhirnya barusan saja ini, lewat dari Idul Fitri, barusan awal-awal Juni baru balik. Nah, itu pada saat balik, kan selain rapid test, ada swab. Swab itu juga keluarnya kan 3 hari baru keluar. Dan mereka harus dikarantina. Nah, di mana karantina? Ya di hotel kan begitu. Nah, kalau hotel ini mau bisa survive, maka perlu kerjasama hal-hal kayak begitu. Kayak kemarin kan ada orang-orang Arab Saudi yang pada saat COVID kemarin kan gagal mereka berangkat. Dan mereka dikarantina, ibaratnya kan ditampung dalam satu hotel kan. Coba dibayar tapi difasilitasi oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi Arabia kan begitu. Nah, itu mesti bisa survive itu. Nah, kalau nggak begitu, maka hotel, wah, nggak bisa survive karena nggak ada wisatawan. Begitu juga kan musim Ramadan kemarin, ya kan Idul Fitri kemarin. Harusnya kan banyak itu wisatawan, mau domestik maupun dari mancanegara, datang kan begitu. Untuk menikmati wisata alam dan lain sebagainya. Tapi karena pandemi COVID kayak begini, ya mereka, kalau tidak kerjasama untuk transit, ya, atau memang menampung pasien yang COVID, maka benar-benar habis semuanya itu. Apalagi bicara travel agen kan begitu, bicara traveling kan. Nah, makanya yang kalau dalam jangka pendek yang survive itu adalah saat ini ya masih halal food, ya kan, halal food yang memang masih. Kalau kita bisa lihat nih kan, kami pun aja tadi di sektor pertanian, farming, akhirnya coba kita rubah. Yang awalnya off taker kami ini kan hotel, ya, retail modern, ya, modern market dan lain sebagainya. Dan mereka kan di PSBB ya di off kan gitu. Nah, akhirnya kita rubah itu strategi pemasaran sayur-sayur yang tadi. Nah, kita jual direct nih langsung tapi by online kan begitu, by digital dan lain sebagainya. Nah, jadi saat ini memang halal food ya, kalau misalnya pariwisata halal ini sudah mulai bisa dibuka, maka akan berdampak kepada sektor-sektor lainnya. Itu ya. Nah, seperti tadi kan, kita jadi negara konsumen kan, halal food aja kita jadi negara konsumen, bukan negara produsen kan gitu. Brazil udah masuk gitu, negara produsen. Nah, gitu Mas. Baik Pak, lalu kalau bicara soal halal industri ini kan pastinya kita sebagai umat muslim harus berkontribusi kan ya. Nah, kira-kira langkah konkret apa sih yang bisa kita lakuin sebagai umat muslim untuk bisa membantu perkembangan industri halal, baik untuk langkah jangka pendek ataupun jangka panjang? Ya, yang pertama begini, kalau sudah keluar ini kan alhamdulillah sudah keluar peraturan nih menteri ya, artinya akan dibuat kawasan-kawasan industri. Nah, sekarang begini, kita itu banyak itu ibaratnya ekosistemnya kan nanti akan terbentuk, ya kan, kawasan industri, baik infrastrukturnya, baik pendukungnya, ya kan, pelayanannya maupun bicara tentang produksinya. Nah, artinya begini, kalau kita bicara tentang kan paling tidak membutuhkan human capital itu nanti itu, ya. Nah, itu misalnya bicara tentang apa, ya kita bisa, kalau kita bergerak di
kita sebagai pemilik usaha dan lain sebagainya, kita bisa tadi kolaborasi dan lain sebagainya, mendukung. Nah, sekarang itu paling, kalau teman-teman nih kalau buka peraturan menteri itu secara detail, nah di situ kan ada namanya misalnya lembaga pemeriksa halal, ya kan? LPH, lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Nah, di situ butuh juga human capital banyak. Ya, begitu juga nanti ada namanya tim verifikasi. Ya, adalah tim yang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan verifikasi kawasan industri sebagai kawasan industri halal. Nah, nanti akan dibuat juga namanya sistem informasi industri nasional, atau yang disingkat namanya SII NAS, itu ya, sistem informasi industri nasional. Nah, ini basis data, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak dan lain sebagainya. Ini membutuhkan siapa yang menjalankan, yang mengoperasionalkan itu dan lain sebagainya. Perlu ini. Jadi tinggal kita posisinya di mana ini. Nah, kalau misalkan posisi kita di sebagai tadi, kita bisa masuk tuh ya, apakah tim verifikasi atau lembaga pemeriksa halal, ya kan begitu. Kalau posisinya kita sebagai produsen kecil ya, pengusaha misalnya, kita punya bahan baku ini dan lain sebagainya, kita bisa support tuh kan masuk dalam kawasan itu, ya kan. Tinggal kita kerjasama saja. Ya, tinggal kerjasama. Saya pikir ini kan dibentuk satu kawasan. Satu kawasan kan nanti bisa jadi diklasterisasi. Kalau dia misalnya industri IKM-nya tadi ya, industri kecil mikronya itu adalah tadi bergerak di sektor ini, kumpulin itu. Jadi klaster-klaster. Ya kan? Nanti di sini dan akhirnya itu kan dikumpulin jadi satu klaster, akhirnya menjadi terintegrasi, mudah nanti kita pasarkan. Ya kan, kebutuhan. Nah, ini yang kita kadangkala kita mesti parsial puzzle-nya kan mesti kemana-mana. Nah, tinggal sesuai aja kalau kita bergerak di, contoh misalnya nih UKM gitu ya, ini ada yang bicara produk makanan nih, kuliner nih. Nah, bicara kuliner nanti kan kalau sudah dibantu satu kawasan itu kan pasti digabungin semua itu klaster-klaster. Orang mau butuh apa udah tag gitu kan, dan dia sudah tersertifikasi halal produknya, jadi aman gitu, ya kan begitu kan. Nah, jadi udah tinggal menempatkan saja posisi-posisi ini, dan ini peluangnya besar ini. Dan ini kan 5 kawasan gitu. 5 kawasan, saya pikir silakan ngambil di situ ya, peran-peran ini. Itu Pak, paling tidak. Halo Mas Am, di chat ada pertanyaan. Ada lagi Mas? Nah, saya sambil menunggu moderator nih, kita bisa lihat ya di peraturan tadi itu. Nah, kawasan industri misalnya seluruh kafling industrinya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal. Ya, sebagian kafling industrinya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta sarana dan prasarana terletak dalam satu hamparan. Ya, kafling industrinya menyediakan sarana distribusi bahan baku, ya, bahan penolong dan barang jadi yang terintegrasi bagi perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta sarana dan prasarana yang tidak terletak dalam satu hamparan. Nah, sekarang begini, ini makanya KEK kan bicara tentang kawasan ekonomi ya khusus, dan ini salah satunya kan terbentuknya kawasan industri halal. Nah, beberapa teman-teman kita bisa lihat beberapa sebenarnya daerah-daerah kayak semacam di NTB itu
sudah mulai satu industri terkait dengan otomotif yang terkait tenaga listrik. Sudah mulai itu dikembangkan itu sebenarnya. Begitu juga di daerah Sulawesi, ya kan dikembangkan. Nah, tinggal sebenarnya sekali lagi tadi kita harus tahu tuh informasi, cari informasi supaya kita menjadi pelaku, menjadi user juga ya, pengguna. Ya jadi pemain juga di situ. Artinya dalam arti kita terlibat di dalamnya. Ya jangan kita sebagai konsumen saja. Nah, makanya sekarang nih ini informasi sudah banyak. Jangan sampai kita tidak terlibat di dalamnya. Makanya tadi sudah posisikan apa peranan kita apa. Kalau kita bicara tentang tadi potensi-potensi kita punya jaringan dan lain sebagainya, nah itu dioptimalkan dengan baik. Gitu. Ya Mas Am, ada lagi? Iya, baik Pak. Mungkin dari saya cukup. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan boleh langsung open mic dan langsung saja perkenalkan nama dan asal instansinya. Kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Pak. Ya Rin. Ya, nama saya Arif Maulana, instansi Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syanawi Tanara dan beserta mahasiswanya beliau. Saya Pak. Ya. Ya Pak. Bertanya Pak. Untuk mengenai halal food, khususnya di Indonesia Pak ya, banyak sekali UMKM yang tidak mempunyai label halal. Ya. Karena mereka tidak tahu caranya ataupun pembiayaan yang cukup tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi hal tersebut dan apa kita sebagai mahasiswa untuk bisa membantulah untuk menyikapi hal tersebut. Terima kasih Pak. Ya, saya langsung jawab ya terkait dengan pertanyaan Mas Arif ini. Dan memang salah satu yang melandasi keluarnya kawasan industri halal ini juga mengacu dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 kan terkait dengan jaminan produk halal kan. Iya Pak. Nah, JPH. Dan itu amanat dari undang-undang itu kan terbentuknya BPJPH, Badan Penyelenggara ya kan jaminan produk halal. Ya kan Pak Prof. Sukoso ya. Itu beliau ketuanya. Dan kemudian kan di dalam turunan regulasi ini juga ada permen ya, peraturan menteri untuk menjalankan undang-undang itu, peraturan menteri nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan ya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tadi tentang jaminan produk halal. Nah, memang ini kan seharusnya memang sudah menjadi kewajiban. Nah, kewajiban makanya diturunkanlah kepada pemerintah daerah. Ini sudah dijalankan sebenarnya masing-masing pemerintah daerah melalui kerjasama, baik dia melalui Dinas Koperasi dan UKM maupun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan IMDAK, ya kan? Nah, Mas Arif nanti silakan nih kalau Mas Arif punya UKM tuh koordinasi dengan dinas terkait, karena beberapa ini misalnya di Tangsel maupun di Kota Depok. Nah, Dinas Koperasi dan UKM maupun IMDAK ya di Kota Tangerang Selatan. Ini yang saya alami nih, begitu juga di Kota Depok ya. Dinas Koperasi dan UKM maupun Perindustrian Perdagangan itu udah punya program. Ya kan, salah satu programnya adalah mereka memfasilitasi untuk sertifikasi halal kepada UKM-UKM-nya. Nah, jadi bagi UKM-UKM di wilayah masing-masing, coba koordinasi dengan dinas terkait, ya apakah Dinas Koperasi dan UKM atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan IMDAK. Nah, itu sudah ada, mereka punya program fasilitasi, artinya untuk mengurus sertifikasi halalnya itu bisa difasilitasi free, dibayar oleh APBD, oleh pemerintah daerah. Dan memang karena kan ini turunan dari undang-undang kan wajib sebenarnya. Kalau dulu kan orang berpikir, wah saya mah produksinya ini kan begitu, halal kan gitu, halal hanya di mulut saja, kan perlu ada sertifikasinya, kan perlu ada labelnya, ya kan? Jadi nanti tinggal itu sudah ada program itu sudah berjalan,
ya artinya berjalan setelah amanah undang-undang ini dan terbentuknya BPJPH. Itu udah berjalan. Kalau usaha-usaha besar kan wajib kan dia memang mengurus sendiri. Tapi ini untuk UKM-UKM kecil tadi difasilitasi. Nah, tinggal koordinasi saja dengan dinas tersebut. Mudah-mudahan sih sudah berjalan tuh program. Nah, kalau belum, ya berarti masing-masing dinas nih tinggal mengalokasikan saja kan budget APBD dia, ya kan. Nah, tinggal tergantung kepala daerah. Karena yang saya tahu sekarang dan beberapa produk-produk binaan-binaan kita memang sudah diurus tuh sertifikasi halalnya, free, gratis. Artinya itu difasilitasi dananya oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Begitu ya. Dan harusnya itu memang, nah ini peranan kita juga sebagai kita yang paham, yang tahu, kita memberikan edukasi literasi kepada UKM-UKM. Paling tidak kan kalau konsumsi kita nggak tahu. Nah kalau sudah kan itu nanti ada ibaratnya kan ada survei kan, dicek Iya, itu, Pak. ke industrinya itu nanti akan dicek. Benar. Ya kandungannya segala macam kan akan dicek. Nah kalau misalnya mengandung ini pasti tidak akan dikeluarkan sertifikasi halalnya. Jadi begitu ya Mas Arif ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Arif dan Pak Hendro atas jawabannya. Kemudian apabila ada teman-teman yang mau nanya lagi, silakan langsung saja open mic. Oke, izin bertanya. Terima kasih atas. Halo. Ya, Mas Arko, silakan. Saya Muhammad Kadafi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Mohon izin untuk bertanya. Ekonomi syariah atau lebih spesifiknya halal lifestyle itu terkadang bisa menjadi bumerang, bisa menjadi menimbulkan dampak negatif juga. Karena saya melihat di lapangan ada beberapa korporasi internasional yang memanfaatkan halal lifestyle ini sebagai kegiatan yang justru malah menjadi blunder untuk masyarakat Muslim Indonesia. Mereka sengaja memberi branding halal kepada produk mereka, tetapi faktanya dalam produk mereka ditemukan ada kandungan produk yang tidak halal. Contohnya saja mungkin minyak babi dan sebagainya. Dan itu sudah terbukti di beberapa makanan, Pak. Di beberapa makanan dan juga kosmetik. Terus pertanyaan yang kedua ialah apa upaya pemerintah khususnya lembaga penjamin kualitas halal itu jika menemukan korporasi di Indonesia yang tidak kompeten dalam pembangunan atau dalam pembuatan sertifikat halal, tapi dia melakukan semacam mungkin nepotisme, KKN dan sebagainya dengan lembaga MUI terkait untuk mendapatkan sertifikat halal. Karena banyak praktek-praktek seperti itu yang saya ketahui dari berita. Oke, mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, baik Mas Muhammad Kadafi. Yang pertama memang terutama mungkin lebih spesifik ke produk-produk import ya. Kalau produk yang lokal, inilah makanya ini menjadi disertasi saya ini terkait dengan tadi halal supply chain tadi itu. Halal supply chain ini kan artinya manajemen rantai pasok halal dari mulai bahan baku sampai menjadi bahan jadi dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, ya kan. Nah, mungkin memang lebih spesifik kepada produk-produk yang import, ya kan. Nah, ini pemerintah sebenarnya sudah punya itu klasifikasi, apalagi kalau misalnya produknya yang dikonsumsi oleh masyarakat kan begitu. Memang yang pertama itu adalah karena saya yakin lah klasifikasikan itu cukup. Kalau produk-produk yang import ini kan memang cukup ketat lah ya, artinya sudah punya syarat-syaratnya pada saat masuk, terutama di negara-negara yang
memang di Indonesia ini adalah mayoritas konsumennya adalah Muslim, ya kan, apalagi kalau bicara tadi kan vaksin, ya kan, dan lain sebagainya. Nah itu yaitu yang artinya ini juga sebenarnya pertanyaannya menjawab juga pertanyaan yang nomor 2. Upaya apa? Sudah dibuat detail ya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Nah, makanya yang kedua adalah sebenarnya upaya pemerintah juga tadi. Makanya kenapa Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini nomor 33 tahun 2014 itu diketok palu. Ini sebenarnya salah satu komitmen pemerintah untuk apa? Untuk begitu pentingnya sebenarnya bahwa saat ini, selama ini masyarakat yang terutama ya menghasilkan produk-produk tidak aware sebenarnya, apalagi yang dikonsumsi ya. Yang dikonsumsi itu kan makanan, minuman, obat-obatan kan begitu ya. Kecuali yang tidak dikonsumsi tidak ada masalah, ya kan. Kosmetik pun juga kan, kosmetik apalagi kosmetik kan juga ibaratnya udah dipakai. Nah itu artinya munculnya ini peranan pemerintah, Mas. Begitu juga dengan tadi membentuknya satu kawasan, ini satu komitmen sebenarnya untuk memunculkan industri, kawasan industri yang memang benar-benar halal. Selain tadi ya, Indonesia diciptakan sebagai negara pengekspor ya untuk beberapa komoditas-komoditas lah. Buktinya tadi yang saya bilang, Pakistan aja concern mereka menjadi negara yang menghasilkan minyak nabati dan pakan halal. Belum tentu kan pakan juga halal kan, seperti demikian. Nah, jadi memang ya kalau misalnya muncul ada masuk gitu ya barang-barang, nah itu berarti bisa diindikasi memang masuknya tidak sesuai dengan ritmenya, artinya tidak sesuai dengan alurnya. Tapi kalau dia misalnya mengikuti alur, ya bahasanya mungkin kan sedikit ilegal kan begitu. Kalau dia mengikuti alur, pasti ada, apalagi kalau tadi barang-barangnya dikonsumsi, pasti harus itu menjadi syaratnya adalah salah satunya adalah sertifikasi halal itu. Nah, jadi itu ya, makanya sekarang begitu juga pemerintah menggandeng tuh BPJPH, menggandeng universitas-universitas kan bisa juga menjadi lembaga pemeriksa halalnya tadi. Apalagi kalau universitasnya punya lab ya, labnya lengkap dan lain sebagainya. Nah ini yang sekarang dikembangkan. Memang yang masih menjadi kendala adalah bicara tentang budget nih, anggaran. Bayangkan saja satu badan itu kan masih di bawah Kementerian Agama, ya kan? Memang harusnya ya berdiri sendiri. Ini dilema ya. Padahal kan sudah ada LPPOM MUI kan begitu. Nah sekarang pemerintah membuat ya karena amanah undang-undang kan adanya BPJPH. Nah ini memang sampai sekarang ya belum clear 100% posisi LPPOM MUI dengan kemudian BPJPH. Mungkin sekarang terus nih saling berkoordinasi karena kan LPPOM MUI itu sudah punya sistem manajemennya cukup bagus ya untuk mereview dan kemudian memberikan sertifikasi halal kepada produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat itu luar biasa. Ya, syaratannya luar biasa dan saya pernah lakukan itu membantu untuk satu perusahaan yang mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI, bahkan dicek ke gudangnya, Mas. Ya kan? Bahkan dicek. Jadi sebenarnya kalau dia benar-benar nih mengurusnya itu dan mendapatkan sertifikat halal gitu ya secara resmi, itu memang benar-benar dilakukan, dicek sampai ke gudang, kandungannya, dikirim sampel-sampelnya dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya ada menemukan tadi, nah itu bisa kita kategorikan ya dia tidak masuk kepada jalur secara formal tadi, secara alur yang secara normal kan begitu. Mungkin dia pakai jalur tikus kan dan lain sebagainya. Nah itu ya paling tidak ya kalau masih menemukan, nah saran saya tadi diusahakan aja dilaporkan kan begitu. Tapi kita sebelumnya kita cek dulu, kita tabayun dulu, kita cek produknya apa, jenisnya apa. Ya kalau LP dia masuk di misalnya itu ada juga barcode kan dimanipulasi kan, ada juga barcode yang halal itu dimanipulasi. Dan kalau misalnya barcode-nya itu asli, tinggal kita cek scan barcode keluar itu, Mas. Di LPPOM MUI itu pasti akan keluar. Oh ya
expirednya aja kita tahu kan, oh bahwa pengurusan sertifikat halalnya itu expired pun kelihatan juga di situ. Nah itu kadang-kala ini kita sebagai konsumen memang kita harus cerdas juga ya, harus cerdas juga, dan kemudian harus hati-hati memang untuk karena ya apalagi sekarang banyak nih barang-barang kan yang diproduksi baik secara lokal, domestik maupun barang-barang impor dan lain sebagainya. Itu ya paling tidak apa yang bisa saya jawab lah, wallahualam. Mohon maaf Pak, apa memang produk tersebut kan ini misalkan ada suatu produk import terus terus terindikasi mengandung unsur yang tidak halal. Nah, terus ketika sudah terdeteksi ada unsur tidak halal, dikeluarkan suatu pengumuman atau informasi bahwasanya produk ini tidak halal. Lantas mengapa beberapa bulan ke depan produk itu masih beredar di toko-toko gitu, padahal sudah ada surat resmi dari LPOM atau lembaga terkait. Nah, kenapa tidak diboikot? Apa ini ada kaitannya dengan tadi KKN tersebut? Nah, ya ini kan begini, makanya tadi rantai pasok Mas, artinya bicara tentang value chain-nya tadi, manajemen rantai pasoknya. Nah sekarang itu kan tadi bukan hanya produsen saja ya, dia ada distributor. Nah, ingat ya kan, ada produsen, ada distributor besar, nanti masuk ke distributor kecil kan, nanti masuk ke retail ya, pasar-pasar dan lain sebagainya. Nah sekarang kita produsen menerima kan, sudah surat kan pasti kalau dari pemerintah atau LPPOM MUI pasti kan dia ke produsen, tidak ke distributor, ya kan, pasti ke produsennya. Oh ya, bahwa ini produk Anda, ya kan, perusahaan Anda menghasilkan produk ini ya tidak ada kandungannya ini sehingga tidak diizinkan. Nah sekarang pada saat misalkan itu sudah didistribusikan produsen, nah makanya ini memang harus ada dua ini. Yang pertama adalah distributor ya, produsen itu memang menyetop harusnya ke produsen tadi. Itu yang pertama. Kalau itu sudah dilakukan, nah harusnya produsen juga kan begitu ya. Produsen juga menarik itu produk-produk yang, nah makanya kan ini kan turunan semua nih jalur distribusi kan. Distribusi ini. Nah, gimana cara mengontrol jalur distribusi ini? Nah, ini yang tadi pertanyaannya kan jatuhnya di situ kalau kita pahami jalur distribusi. Jadi ada distributor besar, nanti distributor agen lagi kan, turunan-turunannya. Kita nggak tahu kan berapa jalur distribusi, berapa tahapan-tahapan itu. Nah, itu bisa jadi mungkin dari distributor besar ke agen-agennya kan begitu. Nah, itu harusnya memang dari top down ya, dari produsen dia mengeluarkan surat, artinya gini, produsen itu kan mendapatkan surat dari atas LPPOM MUI. Nah, dia harusnya menarik itu. Oke, dari distributornya dia tarik itu semuanya. Kan begitu. Nah, ini lagi-lagi kalau itu dilakukan ya alhamdulillah. Kalau itu tidak dilakukan dan kemudian dibiarkan saja, ya ini oknum kan, berarti kan manajemen itu. Nah, udah kalau larinya ke situ kan fraud di manajemennya. Begitu, Mas. Nah, tinggal sekali lagi adalah, nah kalau sudah di masyarakat berarti tinggal bagaimana masyarakat mengontrolnya. Udah gitu aja. Kalau kita nggak beli kan toh akhirnya mereka juga tidak laku kan, penjualannya berkurang dan mungkin mereka akan mengevaluasi dan secara tidak langsung juga akan ditarik. Itu aja sebenarnya sih. Terima kasih Bapak. Ya. Oke. Mungkin karena waktu yang terbatas, saya cukupkan sesi tanya jawabnya. Masya Allah sekali. Terima kasih untuk para penanya dan Pak Hendro atas jawabannya yang sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita semua. Selanjutnya, sedikit saya kan sebelum ke situ. Nah, kalau itu kan sebentar ya, Mas ini, Mas moderator. Kalau itu kan secara offline tadi ya. Nah, sekarang bagaimana ini? Ini kan sudah mulai masuk dengan digitalisasi, ya dengan platform, kan begitu ya. Nah, makanya ini, ya dengan platform ya, kan begitu. Nah, makanya ini yang menjadi, karena saya juga buat platform, ya.
Ini yang memang harus benar-benar dipahami itu para apa ya pembuat platform, perusahaan-perusahaan yang memang membuat platform digital, e-commerce dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, ini yang terpenting nih, salah satunya adalah produk-produk. Nah, itu bagaimana memfilter produk-produk yang dia publish di dalam platformnya dia, ya apakah di dalam web atau ininya dia, kan e-commerce atau marketplace-nya mereka buat. Nah, ini yang terpenting nih, bagaimana mereka bisa memfilter tadi produk-produknya, kan begitu ya. Misalnya kalau bicara, nah ini makanya dia harus kerjasama dengan produsen-produsen, kan begitu, yang benar-benar qualified, ya kan, sehingga produk-produknya itu benar-benar terjamin. Salah satunya adalah kualitasnya dan kemudian ya tadi kehalalannya dan lain sebagainya. Sekarang kan rata-rata sudah masuk ke platform, kan. Ya, artinya platform ini dengan tadi digitalisasi, kan seperti itu. Nah, itu perusahaan harus benar-benar memfilter itu. Itu tambahan dari saya. Oke, Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran pada Pak Hendro Wibowo atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Semoga bisa berkah untuk kita semua dan bisa bermanfaat. Amin. Sedikit saya simpulkan tentang materi yang tadi sudah dipaparkan. Beberapa faktor industri halal, ada beberapa sektor antara lain halal food, halal fashion, halal media and recreation, halal travel, halal farmasi, dan halal kosmetik. Sektor yang menarik di tahun 2020 itu ada bahan baku makanan halal seperti daging dan snack. Lalu untuk Islamic Fintech ada Islamic Trade Finance. Lalu untuk umroh atau untuk travelnya ada umroh travel tax. Selanjutnya untuk Global Islamic Economy Indicator, Indonesia menempati peringkat keempat dari 73 negara dengan skor 49 di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Saudi Arabia. Dari 6 sektor industri halal, Indonesia hanya dominan di 2 sektor, yakni travel atau wisata halal pada posisi keempat dan fashion halal pada posisi ketiga. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Hendro Wibowo untuk memberikan closing statement. Oke, terima kasih Mas Aam, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, yang pertama adalah bahwa Indonesia dan kita juga komitmen harus berubah menjadi bukan negara konsumen, menjadi negara produsen, ya. Berubah kita menjadi negara pengekspor produk-produk halal ke pasar global. Nah, dan kita komitmen mudah-mudahan ya dari Global Islamic Economy Indicator Score tadi kita sebenarnya mampu mengalahkan Malaysia yang skornya 111. Nah, itu. Kalau kita concern ke halal food kita tidak masuk, kan. Muslim friendly travel kita harusnya masuk nomor 1. Kalau bisa wisatawan datanglah ke Indonesia. Indonesia ini kan indah, ya kan. Danau Toba, ya kan, sudah mau dijadikan wisata halal, ya. Kemudian fashion, kalau bisa nomor 1. Media rekreasi, udah banyak ini film-film Muslim. Harusnya nanti kita masuk dalam pasar global, kan begitu, kan. Begitu juga dengan farmasi dan kosmetik. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Ya, sampai berjumpa kembali dan salam kenal semua Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum ditutup, akan dilampirkan link evaluasi pada kolom chat Google Meet. Para peserta diharapkan mengisi link evaluasi tersebut karena setelah mengisi evaluasi akan tertera sertifikat yang bisa diunduh peserta. Baik, mari kita tutup diksi online dan simbang pada siang hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun ada kesalahan lain yang disengaja maupun tidak, itu murni dari kesalahan kami karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi